Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pemirsa, kembali bersama saya Rizky Nurul Ilmi dan inilah Basnas News selengkapnya. Badan Amil Zakat Nasional Basnas kembali mempersiapkan kegiatan tahunan Basnas Award di 2020. Basnas daerah, unit pengumpul zakat maupun lembaga Amil Zakat se-Indonesia akan berpartisipasi dalam nominasi berbagai penghargaan sebagai peran serta dalam kebangkitan zakat di Indonesia. Basnas Award 2020 akan dilaksanakan pada 14 Desember 2020 secara virtual melalui Zoom Meeting dan disiarkan langsung melalui kanal YouTube Basnas TV. Adapun kategori Anugerah Basnas Award 2020 meliputi pertumbuhan pengumpulan ZIS terbaik, pendistribusian ZIS terbaik, program pendayagunaan terbaik, laporan tahunan terbaik, unit pengumpul zakat terbaik, dan penghargaan untuk kepala daerah pendukung kebangkitan zakat. Penghargaan ini akan diberikan kepada Basnas Provinsi, Kabupaten Kota, LAS Nasional, LAS Provinsi, Kepala Daerah, Muzaki, mitra perusahaan, serta media yang berperan bagi kebangkitan zakat di Indonesia. Dengan dilakukannya penganugerahan dari Basnas setiap tahunnya ini diharapkan dapat terus mendorong optimalisasi pengelolaan zakat nasional dan mempererat silaturahmi serta mendukung kemajuan dunia perzakatan. Ibu Sarmi, salah satu saudagar mustahik Basnas Titik Integrasi Matraman, Jakarta Timur, merasakan adanya peningkatan omset usaha dalam menjual kerupuk kulit dengan strategi bagi hasil bersama para pemilik warung sekitar. Basnas melalui Basnas Microfinance turut membantu Ibu Sarmi dalam bentuk pembiayaan mikro dan terus melakukan pendampingan, antara lain melakukan strategi penjualan konsinyasi atau bagi hasil dengan para pemilik warung yang dititipi, sehingga lambat laun usaha kerupuk kulit Ibu Sarmi semakin berkembang. Kini, dalam sehari bisa memiliki omset rata-rata Rp900.000 yang kemudian akan melakukan strategi lain dengan menambah varian rasa yang berbeda. Ibu Sarmi merupakan penerima pembiayaan modal usaha tahun 2019. Modal yang ia dapatkan digunakan untuk membeli bahan baku usaha dan kompor untuk produksi kerupuk. Dalam perjalanannya, selain dalam hal pemodalan, Basnas Microfinance juga memberikan pendampingan dan pelatihan manajemen keuangan hingga praktik fotografi. Produk kerupuk kulit Bu Sarmi dengan merek kerupuk kulit Falava juga dibantu perbaikan branding dan packagingnya sehingga kemasannya lebih terlihat rapi dan menarik. Kini, Ibu Sarmi juga sudah memiliki kurang lebih 60 warung yang menjadi pelanggan kerupuk kulitnya. Semenjak saya masuk mitra Basnas dari Desember 2019, alhamdulillah ada peningkatan di usaha saya. Dari waktu pertama omset saya 9 juta dan untuk saat ini mencapai omset 37 juta. Semangat buat Basnas. Semangat! Program Titik Integrasi Matraman merupakan program Basnas Microfinance untuk memberdayakan pelaku usaha mikro di Jakarta sebagai upaya meminimalisir dari praktik pinjaman bank keliling atau rentenir. Dalam rangka meningkatkan kapasitas usaha, mitra mustahik Basnas antara lain Basnas Microfinance Desa BMD Jabon Mekar, BMD Bojong Rangkas, dan Titik Integrasi Matraman mengikuti pelatihan penyelia halal Angkatan 2 2020 yang diselenggarakan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama. Pada pelatihan ini, dijelaskan sejarah halal Indonesia hingga lahirnya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, BPJPH. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, mulai 18 Oktober 2024, semua produk olahan makanan dan minuman termasuk produk UMKM wajib bersertifikat halal. Dengan mengikuti pelatihan penyelia halal ini, peserta pelatihan yang lolos seleksi mendapat sertifikat sebagai penyelia halal dari BPJH dan mempunyai kewenangan membantu dan mendampingi UMKM untuk menyiapkan, menerapkan, mengawasi, dan melaporkan proses sertifikasi produk halal ke BPJH. Adapun narasumber pelatihan, yakni dari BPJH, Lembaga Pemeriksaan Halal, LPH BPOM, dan Sukovindo, serta Majelis Ulama Indonesia. Alhamdulillah hari ini sudah melaksanakan pelatihan penyelia halal yang telah difasilitasi oleh Basnas dan BPJPH. Harapan kami bisa mendapat sertifikat halal untuk produk kami dengan mudah. Dari pelatihan ini diharapkan produk-produk mustahik UMKM binaan Basnas Microfinance sudah mendapatkan sertifikat halal seluruhnya sebelum 18 Oktober 2024 dengan didampingi penyelia halal dari Basnas Microfinance.
Informasi selanjutnya, pemirsa, Lembaga Beasiswa Basnas terus berupaya memberikan informasi seluas-luasnya kepada masyarakat melalui optimalisasi media sosial dan mitra. Salah satunya juga berbagi informasi melalui kanal YouTube bersama World Indonesian Scholarship atau WISH. Di media sosial, informasi seputar beasiswa dapat ditemui di Instagram, Twitter, dan Facebook. Melalui mitra, informasi beasiswa dapat diakses di kampus-kampus yang menjadi mitra beasiswa Cendekia Basnas. Tim Lembaga Beasiswa Basnas, LBB, berbagi informasi lengkap seputar beasiswa Basnas bersama World Indonesian Scholarship. Melalui kanal YouTube-nya, dengan tema Dorong Pengembangan SDM Indonesia dengan Beasiswa Basnas. Pada sharing ini dijelaskan beasiswa apa saja yang ada di LBB, dan bagaimana ketentuannya, seperti persyaratan penerima beasiswa hingga proses seleksi. Beasiswa yang ada di Basnas dalam proses seleksinya selalu melibatkan pihak ketiga, sehingga dapat dipastikan bahwa peserta yang terpilih adalah mereka yang sesuai dengan persyaratan. Dengan dilakukannya kegiatan virtual ini, diharapkan semakin banyak peserta yang ingin mendaftar beasiswa Basnas dan dapat menyiapkan sedini mungkin, sehingga bisa bergabung menjadi bagian dari keluarga besar Basnas. Pemirsa, Basnas News akan segera kembali setelah jeda berikut. Assalamualaikum, hai saya Zaskia Meka nih buat seluruh masyarakat Indonesia. Jangan sampai lupa kita bersihkan harta kita dengan berzakat. Dan kalau bingung pengen nyalurin zakat kemana sih? Basnas saja, salah satu lembaga terpercaya di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali di Basnas TV. Pengembangan usaha saudagar Z-Mart terus dilakukan Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Mustahik LPM Basnas melalui berbagai sarana seperti edukasi pengembangan usaha, branding warung Z-Mart, hingga penguatan tali silaturahmi antar kelompok saudagar Z-Mart. Kali ini Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Mustahik LPM Basnas melakukan pendampingan melalui branding di beberapa warung saudagar Z-Mart. Salah satunya milik Ibu Nuryati di Kampung Tegal Parean, Sukatani, Kabupaten Bandung Barat dengan pengecatan, pemasangan pelang, dan rak display. Proses branding dilakukan bersama vendor CV Bilhab. Selain mengembangkan edukasi branding dan promosi, saudagar Z-Mart terus dihimbau untuk bersama menjaga kebersihan dan kerapihan demi menjaga kepercayaan konsumen dan dapat mencegah penyebaran COVID-19. Dengan harapan dari proses branding ini dapat menambah eksistensi warung saudagar Z-Mart yang ada di Kabupaten Bandung Barat. Dengan rutinnya dilakukan pendampingan dari Basnas, peningkatan yang diraih saudagar Z-Mart seperti yang dirasakan Ibu Neng dan Ibu Lia mengalami kenaikan omset hingga Rp400.000 yang sebelumnya hanya Rp100.000 per hari. Pendampingan dilakukan di warung Z-Mart Ibu Neng Rahmawati yang berlokasi di Kecamatan Sukabumi dan di Z-Mart Ibu Lia di Kecamatan Sukaraja, Sukabumi. Ibu Neng mengalami kenaikan omset mencapai 300% dari semula omset Rp100.000 per hari, sekarang sudah mencapai Rp300.000 sampai Rp400.000 per harinya. Hal ini terjadi karena Ibu Neng selalu memahami dan mengamalkan pesan dari pendamping, salah satunya untuk selalu berkarya, berinovasi yang terus-menerus dilakukan. Peran pendamping juga sangat berpengaruh dan dibutuhkan pada setiap program bagi mustahik. Meskipun demikian, Basnas akan terus mendampingi dengan berbagai strategi pemasaran lainnya dan laporan penjualan hingga saudagar Z-Mart benar-benar mandiri. Pemirsa, informasi ini menjadi penutup jumpa kita. Terus saksikan Basnas TV setiap harinya dengan berita menarik seputar kebangkitan zakat. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.